Shalom KKS yang dikasihi Tuhan. Pada dua pasal ini, yakni Yosua 11 dan 12, kita akan mempelajari bangsa Gibeon yang mengikatkan diri dengan Israel. Dan Tuhan membela Gibeon seperti membela Israel. Ada dua peristiwa besar yang dihadirkan Tuhan ketika membela Gibeon dalam peperangan yang dipimpin oleh Yosua. Pertama, hujan batu. Yosua 10 ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Kedua, matahari dan bulan berhenti bergerak. Matahari dan bulan berhenti bergerak demi bangsa Israel menghabisi musuh-musuhnya yang menyerang Gibeon. Yosua 10 ayat 12-13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Pembelaan Tuhan atas Gibeon tidak berhenti hanya pada saat perang yang fenomenal tersebut, namun juga berlanjut sampai generasi di bawahnya. Sayangnya, saat Raja Saul memerintah, Israel melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan Gibeon turun-temurun. Saul membunuh orang-orang Gibeon sehingga menyebabkan kelaparan melanda Israel selama 3 tahun. 2 Samuel 21 ayat 1. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. KKS, jika engkau mendapati kondisi ekonomimu terpuruk, kesehatan memburuk, konflik berkelanjutan dan bertambah, seolah-olah semua orang memusuhimu, dan apapun yang kau usahakan gagal, jangan menganggap itu lumrah, apalagi remeh. Kitab Ayub jelas berkata dalam Ayub 36 ayat 9-17, "Maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan." Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong. Kalau mereka dibelenggunya, nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkram hukuman dan keadilan. KKS, dari sini kita belajar bagaimana Saul melanggar perjanjian yang mengakibatkan hutang darah. Amin.